Selamat datang di kisah legendaris Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya besar Hamka yang telah menyentuh jutaan hati pembaca Indonesia. Novel ini bukan sekadar roman cinta, melainkan juga kritik sosial terhadap adat dan tradisi yang membelenggu. Melalui perjalanan Zainuddin dan Hayati, kita diajak menyelami makna cinta, pengorbanan, dan perjuangan melawan diskriminasi. Kisah ini telah diadaptasi ke layar lebar dan tetap relevan hingga kini. Mari kita telusuri babak demi babak perjalanan hidup Zainuddin, dari Makassar hingga ke ranah Minangkabau, dan bagaimana cinta serta takdir membawanya pada tragedi yang tak terlupakan. Hamka, seorang ulama, sastrawan, dan pemikir besar Indonesia, menulis novel ini pada tahun 1938. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk diterbitkan oleh PT Bulan Bintang pada 1976, dan telah menjadi bacaan wajib bagi pecinta sastra Indonesia. Novel ini mengangkat tema cinta yang terhalang adat, diskriminasi suku, serta perjuangan hidup seorang anak buangan. Dengan latar budaya Minangkabau yang kental, Hamka menyoroti konflik batin dan sosial yang dialami tokoh-tokohnya. Buku ini juga telah diadaptasi menjadi film sukses pada tahun 2013, membuktikan daya tariknya yang abadi. Novel ini terdiri dari 28 bab yang mengisahkan perjalanan hidup Zainuddin, mulai dari masa kecilnya sebagai anak buangan, pertemuannya dengan Hayati, hingga tragedi tenggelamnya kapal Van der Wijk. Setiap bab membawa pembaca menyelami konflik batin, adat, cinta, dan pengorbanan. Struktur cerita yang rapi membuat pembaca mudah mengikuti alur dan perkembangan karakter. Bab-bab seperti anak orang terbuang, yatim piatu, tanah asal, hingga air mata penghabisan, menunjukkan betapa kompleks dan mendalamnya kisah ini. Zainuddin, anak keturunan Minang Makassar, tumbuh sebagai yatim piatu. Ia memutuskan merantau ke tanah ayahnya di Minangkabau, berharap menemukan keluarga dan jati diri. Namun, karena ia bukan berdarah Minang dari garis ibu, ia dianggap orang asing dan tidak diakui dalam adat. Di sana, ia jatuh cinta pada Hayati, namun cintanya terhalang adat dan restu keluarga. Hayati akhirnya menikah dengan pria Minang asli, meninggalkan luka mendalam di hati Zainuddin. Kisah mereka penuh liku, pengorbanan, dan akhirnya berujung pada tragedi tenggelamnya kapal Van der Wijk. Zainuddin lahir dari ayah Minang dan ibu Bugis. Setelah kedua orang tuanya meninggal, ia diasuh oleh Mak Base di Makassar. Sejak kecil, Zainuddin sudah merasakan pahitnya hidup sebagai anak buangan. Ia tumbuh dalam kesepian, namun tetap berusaha menjadi pribadi yang baik dan berilmu. Pesan ayahnya agar ia mengenal tanah asalnya, Minangkabau, menjadi motivasi besar dalam hidupnya. Keputusan untuk merantau ke Padang adalah awal dari perjalanan panjang mencari jati diri dan cinta sejati. Di Makassar, Zainuddin tumbuh dalam asuhan Mak Base yang penuh kasih. Ia sering merenung di tepi laut, mengenang pesan ayahnya tentang kampung halaman di Minangkabau. Kota Makassar digambarkan penuh kehidupan, dengan keindahan alam dan sejarah yang kental. Namun, Zainuddin selalu merasa ada yang kurang dalam hidupnya, seolah-olah ia bukan bagian dari lingkungan tersebut. Kerinduan akan tanah asal dan keinginan memenuhi wasiat orang tua membuatnya mantap untuk berangkat ke Padang. Mak Base sering menceritakan kembali kisah masa lalu kepada Zainuddin. Ia mengisahkan perjuangan ayah dan ibunya, serta bagaimana mereka harus menghadapi penolakan keluarga karena perbedaan adat dan asal-usul. Ibu Zainuddin, Habibah, adalah sosok perempuan lemah lembut yang menjadi korban adat dan tradisi. Ayahnya, Pandekar Sutan, adalah seorang buangan yang akhirnya menemukan cinta sejati di Makassar. Kisah mereka menjadi pelajaran berharga bagi Zainuddin tentang arti pengorbanan dan keteguhan hati. Setelah dewasa, Zainuddin memutuskan untuk memenuhi wasiat orang tuanya dengan merantau ke Minangkabau. Keputusan ini diambil dengan berat hati karena ia harus meninggalkan Mak Base yang telah mengasuhnya sejak kecil. Dengan bekal seadanya dan harapan besar, Zainuddin berangkat menyeberangi lautan menuju Padang. Perjalanan ini menjadi simbol pencarian jati diri dan harapan akan kehidupan yang lebih baik di tanah leluhur. Sesampainya di Padang Panjang, Zainuddin langsung menuju Batipuh, kampung halaman ayahnya. Awalnya, ia disambut dengan hangat oleh keluarga Bako. Namun seiring waktu,
Ia mulai merasakan perbedaan perlakuan. Karena tidak memiliki garis keturunan ibu Minang, Zainuddin dianggap sebagai orang asing dan tidak diakui dalam adat. Ia berusaha menyesuaikan diri, membantu pekerjaan di sawah dan ladang, serta terus menuntut ilmu agama. Zainuddin mulai merasakan kesepian dan keterasingan di tanah Minangkabau. Meskipun ia berusaha berbaur, tetap saja ia dipandang sebagai orang luar. Ia tidak memiliki hak atas gelar pusaka dan selalu merasa kurang diterima. Namun, Zainuddin tetap tegar, berusaha membuktikan dirinya melalui kerja keras dan sikap rendah hati. Kesepian ini justru menjadi awal dari pertemuannya dengan Hayati, gadis pujaan kampung Batipuh. Pertemuan Zainuddin dan Hayati terjadi secara tidak sengaja saat hujan lebat di ekor lubuk. Hayati dan temannya terjebak hujan tanpa payung, sementara Zainuddin dengan sopan menawarkan payungnya. Sikap tulus Zainuddin membuat Hayati terkesan. Pertemuan sederhana ini menjadi awal dari benih-benih cinta yang tumbuh di antara mereka. Setelah kejadian itu, Hayati mengirimkan surat terima kasih kepada Zainuddin, menandai awal komunikasi mereka. Hayati mengirimkan surat balasan kepada Zainuddin sebagai bentuk terima kasih atas kebaikannya. Surat itu ditulis dengan kata-kata yang tulus dan sederhana, namun penuh makna. Zainuddin sangat terharu menerima surat tersebut, merasa dihargai dan diterima. Surat ini menjadi awal dari hubungan emosional yang lebih dalam antara mereka berdua. Dari sinilah, kisah cinta mereka mulai berkembang. Suatu hari, Zainuddin bertemu kembali dengan Hayati di sawah saat mengantarkan makanan untuk keluarganya. Pertemuan ini mempererat hubungan mereka. Hayati semakin terkesan dengan sikap rendah hati dan kebaikan Zainuddin. Keduanya mulai saling mengenal lebih dekat. Meski masih ada batasan adat dan norma yang harus dijaga, pertemuan di sawah menjadi momen penting dalam perjalanan cinta mereka. Setelah beberapa kali bertemu, Zainuddin dan Hayati mulai merasakan getaran cinta di hati masing-masing. Namun, keduanya masih ragu untuk mengungkapkan perasaan secara langsung. Surat-surat menjadi media utama mereka untuk saling mencurahkan isi hati. Cinta yang tumbuh di antara mereka adalah cinta yang tulus, penuh harapan, namun juga dihantui oleh ketakutan akan adat dan restu keluarga. Zainuddin akhirnya memberanikan diri menulis surat cinta kepada Hayati. Dalam suratnya, ia mencurahkan seluruh isi hati, menceritakan penderitaan dan harapannya. Ia mengakui dirinya sebagai anak buangan, miskin, dan tidak diakui adat. Namun, ia berharap Hayati mau menerima dirinya sebagai sahabat, tempat berbagi keluh kesah. Surat ini sangat menyentuh hati Hayati, membuatnya sadar akan perasaan cintanya sendiri. Setelah membaca surat Zainuddin, Hayati larut dalam perasaan yang campur aduk antara cinta, kasihan, dan ketakutan. Ia menyadari bahwa dirinya juga mencintai Zainuddin, namun merasa tak berdaya menghadapi adat dan tradisi. Dalam doanya, Hayati memohon petunjuk dan perlindungan kepada Tuhan. Ia berjanji akan menyimpan perasaan cintanya, meski harus menanggung derita dan air mata. Zainuddin dan Hayati akhirnya saling bertemu dan berbicara secara langsung. Mereka mengungkapkan perasaan masing-masing, meski dengan penuh kegugupan dan ketakutan. Pertemuan ini menjadi titik balik dalam hubungan mereka, di mana keduanya sepakat untuk saling mendukung dan menjaga perasaan, walau harus menghadapi tantangan besar dari adat dan keluarga. Setelah pertemuan itu, Zainuddin dan Hayati semakin sering berkirim surat. Surat-surat mereka penuh dengan ungkapan cinta, harapan, dan kekhawatiran akan masa depan. Melalui surat, mereka saling menguatkan dan berbagi mimpi. Namun, hubungan mereka tetap harus dirahasiakan dari keluarga dan masyarakat sekitar. Karena adat Minangkabau sangat ketat terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan Zainuddin dan Hayati mulai tercium oleh keluarga dan masyarakat. Karena Zainuddin bukan berdarah Minang dari garis ibu, keluarganya menolak hubungan mereka. Hayati pun berada dalam tekanan besar, harus memilih antara cinta dan kewajiban adat. Konflik ini menjadi ujian berat bagi keduanya, menguji keteguhan hati dan kesetiaan mereka. Cinta Zainuddin dan Hayati benar-benar diuji ketika keluarga Hayati menolak lamaran Zainuddin. Mereka berdua harus menerima kenyataan pahit bahwa adat lebih kuat dari cinta. Zainuddin merasa hancur, namun tetap berusaha tegar. Hayati pun hanya bisa pasrah pada keputusan keluarga, meski hatinya sangat terluka.
Akhirnya, Hayati dinikahkan dengan seorang pria Minang asli pilihan keluarganya. Zainuddin sangat terpukul, merasa kehilangan segalanya. Namun, ia tetap berusaha menerima kenyataan dan bertekad untuk melupakan Hayati. Keputusan ini menjadi titik balik dalam hidup Zainuddin, yang kemudian memilih untuk merantau ke Tanah Jawa. Setelah patah hati, Zainuddin memutuskan untuk merantau ke Jawa. Di sana, ia memulai hidup baru dan berusaha melupakan masa lalunya. Dengan kerja keras dan ketekunan, Zainuddin akhirnya menjadi orang yang dihormati dan sukses. Namun, bayang-bayang Hayati tetap menghantui hatinya, menjadi luka yang tak pernah sembuh. Di Tanah Jawa, Zainuddin dikenal sebagai Tuan Sabir, seorang yang sabar dan dermawan. Ia membuka rumah bagi siapa saja yang membutuhkan, termasuk Hayati dan suaminya yang datang dalam keadaan bangkrut. Zainuddin menunjukkan kebesaran hati dengan menerima mereka, meski hatinya masih terluka. Sikap ini membuatnya semakin dihormati oleh masyarakat sekitar. Suami Hayati akhirnya menceraikannya setelah mengalami kebangkrutan dan berbagai masalah. Zainuddin tetap menunjukkan kebesaran hati dengan membantu Hayati pulang ke Minang. Meski Hayati berharap bisa kembali bersama Zainuddin, namun Zainuddin menolak, merasa luka hatinya terlalu dalam untuk disembuhkan. Hayati akhirnya pulang ke Minang dengan menumpang kapal Van der Wijk. Namun, takdir berkata lain. Kapal yang ditumpanginya mengalami kecelakaan dan tenggelam di tengah perjalanan. Tragedi ini menjadi akhir dari kisah cinta Hayati dan Zainuddin, sekaligus menjadi simbol kepedihan dan kehilangan yang mendalam. Kapal Van der Wijk tenggelam di tengah perjalanan, menewaskan banyak penumpang, termasuk Hayati. Berita ini menjadi pukulan berat bagi Zainuddin yang merasa kehilangan segalanya. Tragedi ini menjadi klimaks dari kisah cinta mereka, sekaligus mengingatkan kita akan kekuatan takdir yang tak bisa dilawan. Kematian Hayati membuat Zainuddin dilanda penyesalan dan duka yang mendalam. Ia merasa keegoisannya telah membuat Hayati menderita. Namun, dari tragedi ini, Zainuddin belajar tentang arti pengorbanan, keikhlasan, dan pentingnya memaafkan diri sendiri. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja yang membacanya. Hamka melalui novel ini ingin mengkritik sistem pernikahan adat Minang yang diskriminatif terhadap orang luar. Ia menyoroti bagaimana adat bisa menjadi penghalang cinta dan kebahagiaan. Namun, Hamka juga menunjukkan bahwa cinta sejati adalah tentang pengorbanan, keikhlasan, dan keberanian melawan ketidakadilan. Pesan moral ini tetap relevan hingga kini, mengajak kita untuk lebih terbuka dan bijak dalam memandang perbedaan. Pada tahun 2013, novel ini diadaptasi menjadi film oleh Sunil Soraya. Film ini sukses besar, dibintangi oleh Herjunot Ali sebagai Zainuddin dan Pevita Pierce sebagai Hayati. Penampilan para aktor dan penggambaran kisah cinta yang dramatis membuat film ini sangat menyentuh penonton. Adaptasi ini membuktikan bahwa kisah Zainuddin dan Hayati tetap abadi dan relevan di hati masyarakat Indonesia. Zainuddin adalah tokoh utama yang digambarkan sebagai sosok sabar, rendah hati, dan penuh pengorbanan. Ia tumbuh sebagai anak buangan, namun tetap berusaha menjadi pribadi yang baik. Cintanya pada Hayati adalah cinta yang tulus, meski harus berakhir tragis. Zainuddin menjadi simbol perjuangan melawan diskriminasi dan ketidakadilan adat. Hayati adalah gadis Minang yang cantik, lembut, dan penuh kasih. Ia juga menjadi korban adat dan tradisi yang kaku. Cintanya pada Zainuddin harus kandas karena tekanan keluarga dan masyarakat. Hayati adalah simbol perempuan yang terjebak dalam sistem patriarki dan adat, namun tetap tegar menjalani hidup hingga akhir hayatnya. Adat Minangkabau menjadi latar utama dalam novel ini. Sistem matrilineal yang mengutamakan garis keturunan ibu membuat Zainuddin tidak diakui sebagai bagian dari masyarakat. Adat ini menjadi penghalang utama cinta Zainuddin dan Hayati. Namun, Hamka juga menunjukkan bahwa adat bisa berubah seiring waktu jika masyarakat mau membuka diri dan belajar dari pengalaman. Kapal Van der Wijk bukan sekadar alat transportasi, melainkan simbol perjalanan hidup, harapan, dan tragedi.
Tenggelamnya kapal ini menjadi metafora dari tenggelamnya harapan dan cinta Zainuddin serta Hayati. Simbolisme ini memperkuat pesan moral novel tentang rapuhnya harapan manusia di hadapan takdir dan kekuatan adat. Surat menjadi media utama komunikasi antara Zainuddin dan Hayati. Melalui surat, mereka bisa menumpahkan perasaan yang tak bisa diungkapkan secara langsung. Surat-surat ini penuh dengan ungkapan cinta, harapan, dan kekecewaan. Media surat juga menjadi simbol keterbatasan komunikasi akibat adat dan norma yang membatasi. Mak Base adalah sosok ibu pengganti bagi Zainuddin. Ia mengasuh, mendidik, dan selalu mendukung Zainuddin dalam suka dan duka. Peran Mak Base sangat penting dalam membentuk karakter Zainuddin yang sabar dan penuh kasih. Ia juga menjadi simbol kasih sayang tanpa syarat, yang selalu ada meski bukan dari darah sendiri. Hamka menggunakan kisah Zainuddin dan Hayati untuk mengkritik ketidakadilan sosial dan diskriminasi yang terjadi akibat adat. Ia menyoroti bagaimana sistem sosial bisa menindas individu yang berbeda, serta pentingnya perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. Kritik ini disampaikan dengan halus melalui alur cerita dan dialog antar tokoh. Zainuddin dan Hayati adalah contoh individu yang berjuang melawan takdir dan keterbatasan yang ditetapkan oleh masyarakat. Meski pada akhirnya mereka kalah oleh kekuatan adat dan takdir, perjuangan mereka tetap menjadi inspirasi. Kisah ini mengajarkan bahwa hidup adalah tentang berjuang, meski hasil akhirnya tidak selalu sesuai harapan. Pengorbanan menjadi tema sentral dalam novel ini. Zainuddin rela mengorbankan cintanya demi kebahagiaan Hayati, meski akhirnya harus menanggung luka seumur hidup. Hayati pun berkorban dengan menerima perjodohan demi menjaga nama baik keluarga. Pengorbanan mereka menjadi pelajaran tentang arti cinta sejati dan keikhlasan. Hamka juga menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau mulai mengalami perubahan. Orang tua modern mulai membuka diri dan tidak lagi menjadikan suku sebagai syarat utama dalam memilih menantu. Namun, perubahan ini berjalan lambat dan masih banyak yang memegang teguh tradisi lama. Novel ini menjadi refleksi penting bagi masyarakat untuk terus berbenah. Dalam novel ini, doa dan harapan menjadi kekuatan utama bagi para tokoh untuk bertahan menghadapi cobaan. Zainuddin dan Hayati selalu memohon petunjuk dan kekuatan kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup mereka. Doa menjadi sumber kekuatan batin yang membuat mereka tetap tegar, meski harus menghadapi kenyataan pahit. Selain cinta, persahabatan juga menjadi tema penting dalam novel ini. Hayati memiliki sahabat bernama Khadijah, tempat ia berbagi keluh kesah. Persahabatan memberikan dukungan moral dan kekuatan untuk menghadapi masalah. Dalam hidup, sahabat adalah tempat berlindung ketika keluarga dan cinta tak lagi bisa diandalkan. Novel ini menegaskan bahwa cinta dan takdir adalah dua hal yang seringkali bertentangan. Meski cinta Zainuddin dan Hayati begitu kuat, takdir berkata lain. Keduanya harus menerima kenyataan pahit bahwa tidak semua cinta bisa bersatu. Kisah ini mengajarkan kita untuk menerima takdir dengan lapang dada, meski harus menanggung luka. Setelah kepergian Hayati, Zainuddin hidup dalam kesendirian dan penyesalan. Namun, ia tetap berusaha menjalani hidup dengan penuh keikhlasan. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang arti ketabahan, pengorbanan, dan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Tenggelamnya kapal Van der Wijk telah menjadi warisan sastra Indonesia yang abadi. Kisahnya terus dibaca, diadaptasi, dan dikenang lintas generasi. Novel ini bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang perjuangan, adat, dan kemanusiaan. Pesan-pesan moralnya tetap relevan dan menjadi bahan renungan bagi siapa saja yang membacanya. Demikianlah kisah tenggelamnya kapal Van der Wijk, sebuah roman yang tak hanya mengaduk-aduk emosi, tapi juga mengajak kita merenung tentang adat, cinta, dan kemanusiaan. Kisah Zainuddin dan Hayati adalah cermin perjuangan melawan diskriminasi dan ketidakadilan. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk lebih bijak, terbuka, dan berani memperjuangkan cinta dan kebenaran dalam hidup.